Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Anugraheni dan rekan saya Susana Nurul Khotimah. Kami dari kelompok 4 akan menguraikan tentang hakikat profesi pendidikan. Nah, untuk saya sendiri akan membahas tentang pengertian hakikat profesi dan pengertian hakikat profesi kependidikan. Yang pertama yaitu pengertian hakikat profesi. Nah, ternyata profesi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu kata probaino yang berarti menyatakan secara publik. Dan menurut bahasa Latin itu disebut profession yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat seorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. Nah, pengertian profesi menurut beberapa ahli seperti Zaman Satori itu menyatakan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Artinya, suatu profesi itu tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang. Nah, orang yang menjalankan suatu profesi itu harus mempunyai keahlian khusus dan memiliki kemampuan yang telah didapatkan dari pendidikan khusus. Nah, selanjutnya menurut Deddy Supriyadi itu menyatakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Nah, dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa hakikat profesi itu adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi yang telah dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan diarahkan pada tujuan yang diharapkan agar dapat memanusiakan manusia atau menjadikannya sebagai insan kamil, manusia utuh atau kafah. Itu pengertian hakikat profesi. Selanjutnya yaitu pengertian hakikat profesi kependidikan. Nah, di sini saya akan membahas secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis di dalam bahasa Inggris itu terdapat banyak kata yang serupa seperti edukator, teacher, instruktur, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu sebenarnya memiliki arti yang berdekatan dengan kata guru. Meskipun sebutannya itu mengalami perbedaan, namun artinya itu hampir sama. Nah, kemudian dalam bahasa Arab, istilah guru itu ditentukan seperti pada kata-kata mu'addib, mu'allim, ustadz, dan mudaris. Nah, untuk kata mu'addib sendiri artinya adalah guru atau guru dalam lembaga pendidikan. Dan untuk kata mu'allim itu dapat diartikan sebagai pemandu, guru, dan pelatih. Nah, secara terminologis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 pada poin 6 itu telah disebutkan bahwa guru itu sama dengan pendidik, yaitu tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, terus instruktur, fasilitator, dan banyak lagi sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Nah, itu bisa disebut seperti itu apabila berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Itu pengertian tentang hakikat profesi kependidikan. Selanjutnya akan dibahas tentang pengertian tenaga pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana Nurul Khotimah, NIM 1903402071008. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Jember. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hakikat profesi kependidikan. Di video sebelumnya Mbak Erika sudah menjelaskan tentang pengertian hakikat profesi dan pengertian hakikat profesi kependidikan. Nah, di video saya sekarang saya akan menjelaskan tentang pendidik dan tenaga kependidikan serta hak dan kewajiban dari keduanya. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari keduanya. Apa sih pengertian dari pendidik dan tenaga pendidikan? Apakah mereka sama atau berbeda?
Jadi, pengertian dari pendidik sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 2. Tentang Sindiknas disebutkan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di tingkat perguruan tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggarakan kependidikan. Nah, dalam artian tenaga kependidikan ini tugasnya apa sih? Nah, tugasnya tenaga kependidikan ini melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan kependidikan. Guru adalah salah satu contoh dari pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini guru memiliki definisi khusus tentang profesi keguruan itu, yaitu yang pertama, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Sudah pasti kegiatan guru itu harus berdasarkan atau didominasi oleh kegiatan intelektual. Yang kedua yaitu jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga, jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama. Yang keempat, jabatan yang memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Contohnya mengikuti seminar dan kawan-kawan itu. Jadi seorang guru harus bersedia mengikuti seminar. Karena apa? Karena itu adalah pelatihan untuk jabatannya yang secara berkesinambungan. Seperti itu. Yang kelima yaitu jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, jabatan yang menentukan bakunya sendiri. Yang ketujuh, jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Nah, yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban tenaga pendidik atau tenaga kependidikan. Nah, kewajiban dan hak pendidik dan tenaga kependidikan itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40. Jadi, seorang pendidik dan tenaga pendidikan itu berhak memperoleh yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Jadi, semua pendidik itu berhak mendapatkan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai untuk kehidupannya. Yang kedua, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja. Jadi, apabila tenaga pendidik itu sudah memiliki prestasi di bidangnya, maka dia berhak mendapatkan reward atau penghargaan. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Jadi, seorang pendidik itu perlu adanya pengembangan kualitas. Nah, di sini dia berhak mendapatkan pembinaan karir. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Jadi, guru atau pendidik dan tenaga kependidikan itu sudah diatur dalam undang-undang. Yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Jadi, dimanapun dia bertugas, dia memiliki hak untuk menggunakan sarana dan prasarana atau fasilitas yang ada di tempatnya bekerja. Nah, yang selanjutnya yaitu kewajiban dari pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi, selain ada hak, pendidik dan tenaga kependidikan juga harus memiliki kewajiban. Jadi, selain menuntut hak, dia juga harus melaksanakan kewajibannya kan. Nah, yang pertama yaitu kewajibannya menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Jadi seorang pendidik itu harus mampu menjaga nama baik alma mater, lembaganya, atau nama baik dirinya sendiri. Begitu. Nah, itu kan tadi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 40. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 10 Ayat 1, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, apa sih kompetensi
pedagogik adalah kemampuan seorang guru untuk mengelola pembelajaran peserta didik. Misalnya nih, seorang guru mampu merencanakan program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi dan mengelola proses belajar mengajar. Jadi, bagaimana kita menguasai kelas, bagaimana kita membuat kelas itu terasa hidup, itu adalah sebuah kemampuan atau kompetensi pedagogik. Nah, selain itu, kompetensi kepribadian juga sangat penting di sini. Apa sih kompetensi kepribadian? Kompetensi kepribadian adalah kemampuan yang stabil, dewasa, arif, wibawa, menjadi teladan dan berakhlak mulia. Jadi, sesuai pepatah, guru digugu dan ditiru. Jadi, seorang guru harus mampu menjadi teladan dan harus mampu memberikan contoh yang baik untuk siswanya. Dia juga harus menjaga kewibawaannya serta emosinya tuh jangan harus stabil gitu, nggak boleh jangan terlalu keras juga jangan terlalu lembek, harus tegas intinya. Jadi semua guru, semua tenaga pendidik dan pendidikan harus mampu menjadi contoh dan teladan yang baik untuk siswanya. Sekian, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin penjelasan saya kurang jelas, bisa ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.